Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pascasarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Asril Akbar dengan NIM 18505520180. Nah, saya berasal dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Adapun tujuan saya membuat video kali ini dalam rangka pemenuhan tugas akhir semester atau UAS mata kuliah Pengauditan 2. Nah, adapun topik yang akan saya bawakan pada kesempatan saya kali ini yaitu standar audit untuk peristiwa kemudian. Nah, langsung saja untuk materinya kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, sebelum saya masuk ke materinya, saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang apa sih pengertian dari peristiwa kemudian itu. Peristiwa kemudian ialah suatu laporan auditor independen yang umumnya diterbitkan dalam hubungannya dengan laporan keuangan historis yang dimaksudkan untuk menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu dan hasil usaha, perubahan ekuitas, serta arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Nah, untuk peristiwa kemudian, laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Biasanya, banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka laporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasikan dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Dan yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. SA 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Nah, selanjutnya untuk ruang lingkup dari standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Lalu,
standar audit ini memiliki tanggal efektif yang berlaku atas laporan keuangan untuk periode dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Nah, adapun tujuan dari auditor itu antara lain yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan akan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Adapun definisi atau makna istilah seperti berikut. Yang pertama, tanggal laporan keuangan yaitu tanggal akhir dan periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan merupakan tanggal yang pada saat itu laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dari pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang terakhir, ada tanggal laporan auditor, yaitu merupakan tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporan atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Yang keempat, tanggal diterbitnya laporan keuangan merupakan tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditor bagi pihak ketiga. Kemudian, peristiwa kemudian merupakan peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan audit dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Nah, selanjutnya ada jenis peristiwa kemudian. Menurut AU 560.03 dan 05 menunjukkan bahwa ada dua jenis peristiwa kemudian, yaitu yang pertama, peristiwa kemudian jenis 1 memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa kemudian jenis kedua memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca tetapi muncul setelah tanggal itu. Nah, peristiwa jenis 1 memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan, sementara peristiwa jenis 2 memerlukan pengungkapan dalam laporan atau dalam kamus yang sangat material, menyertakan data pro forma pada laporan keuangan, serta saya akan memberikan contoh-contoh yang akan menggambarkan dua jenis peristiwa yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, dimulai dari jenis yang 1, yaitu realisasi aktiva akhir tahun yang dicatat seperti piutang usaha dan persediaan pada jumlah yang berbeda dari yang dicatat. Kemudian, penyelesaian estimasi kewajiban akhir tahun yang dicatat seperti perkara pengadilan atau litigasi dan jaminan produk pada jumlah yang berbeda dari yang dicatat. Sedangkan untuk jenis 2, penerbitan obligasi jangka panjang serta saham preferen atau saham biasa. 2, pembelian suatu perusahaan. Yang terakhir, kerugian dari bencana akibat kebakaran atau banjir. Lalu, suatu contoh yang akan disajikan berikut dapat membantu dalam membedakan kedua jenis peristiwa tersebut. Asumsikan bahwa sebuah pelanggan besar jatuh bangkrut pada tanggal 1 Februari tahun 2000 XX1 dan klien menganggap saldo pelanggan itu dapat ditagih semuanya ketika membuat estimasi atas piutang yang mungkin tak tertagih pada laporan per 31 Desember tahun 2000 X0. Nah, jika setelah melakukan review atas peristiwa kemudian, auditor menentukan bahwa kebangkrutan terjadi akibat memburuknya posisi keuangan pelanggan itu, tetapi tidak diketahui klien pada tanggal neraca, maka klien harus diminta untuk menyesuaikan laporan per 31 Desember
tahun 2000X0 atas kerugian tersebut. Nah, sedangkan di pihak lain, jika auditor menentukan bahwa pelanggan itu secara keuangan berada dalam keadaan yang baik pada tanggal 31 Desember dan kebangkrutannya disebabkan oleh kebakaran atau bencana serupa yang terjadi sesudah tanggal tersebut, maka hanya pengungkapan dalam catatan atas laporan per 31 Desember yang diperlukan. Lazimnya, peristiwa jenis ini memerlukan penyesuaian karena biasanya hal itu merupakan kondisi yang telah terakumulasi selama periode waktu yang panjang. Nah, untuk materi selanjutnya ada tanggung jawab auditor atas peristiwa kemudian. Saya akan memberikan dua pengertian dari tanggung jawab seorang auditor atas peristiwa di kemudian. Yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Mungkin itu dua tanggung jawab yang harus auditor ketahui atas peristiwa yang akan terjadi di kemudian. Selanjutnya ada tanggal-tanggal terkait peristiwa kemudian. Nah, tanggal-tanggal ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tanggal neraca atau tanggal laporan keuangan, yaitu tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup atas laporan keuangan itu sendiri. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal di mana pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk CALK telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Kemudian yang ketiga, tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit. Yang terakhir, ada tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Nah, pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik dari tanggal-tanggal tersebut antara lain tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan dan laporan auditor. Yang kedua, laporan keuangan tersebut disajikan ke dalam pembuatan undang-undang atau dengan cara lain diserahkan. Nah, kemudian ada materi peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Nah, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atas pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, namun auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Itu menurut referensi para ahli. Sedangkan auditor harus melakukan prosedur yang diisyaratkan oleh yang saya jelaskan tadi, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor. Nah, atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor ini harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian telah teridentifikasi. Kedua, meminta keterangan dari pihak manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak
pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, yang mana rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Yang terakhir, membaca laporan keuangan intern terakhir entitas jika ada laporan keuangan tersebut. Nah, selanjutnya ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggapan laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin akan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta-fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor itu harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan suatu perubahan, dan jika demikian, maka auditor harus meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Nah, setelah hal ini, auditor harus mengubah laporan keuangannya yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika seorang manajemen ingin mengubah laporan keuangannya, maka auditor harus pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut, kecuali kondisi-kondisi ini terpenuhi. Apabila pertama, memperluas prosedur audit sampai pada tanggal laporan auditor baru. Kedua, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah laporan auditornya ke auditor yang baru dan tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan tersebut. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atas peristiwa yang menyebabkan perubahan, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Nah, maka auditor akan diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang diisyaratkan pada yang saya jelaskan tadi, yaitu berkaitan dengan perubahan tersebut. Maka dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus pertama mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini akan menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang mana digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Atau yang kedua, menyajikan suatu laporan auditor baru atas laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf, penekanan suatu hal, atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atau laporan keuangan yang relevan. Nah, dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan suatu laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakini bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka yang pertama harus dilakukan, jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam SA 705, dan kemudian
menyerahkan laporan auditor tersebut, atau jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Nah, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas ini maksudnya bertanggung jawab atas perubahan yang diperlukan dibuat jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan. Nah, auditor harus mengambil suatu tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Selanjutnya, ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Nah, jadi setelah laporan keuangan tersebut diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan tersebut diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang mana jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, seorang auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan pihak manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Dan yang terakhir, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Kemudian jika manajemen ingin mengubah laporan keuangannya, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Kedua, dengan menelaah tahap-tahapan yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Nah, kecuali kondisi-kondisi pada yang saya jelaskan tadi itu berlaku apabila yang pertama memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam yang saya jelaskan sampai pada tanggal laporan audit baru. Nah, dan tanggal laporan audit baru ini tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Lalu menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Kemudian ketika kondisi yang saya jelaskan tadi itu terjadi, ubahlah laporan keuangan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang diisyaratkan pada kriteria yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Nah, jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakini bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tersebut terlibat dalam pengelolaan entitas. Nah, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola ini bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Nah, meskipun dengan pemberitahuan tersebut manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor juga harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Selanjutnya ada materi penerapan serta penjelasan lain. Yang pertama ada ruang lingkup
yaitu ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor. Nah, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam slide-slide yang sudah saya jelaskan, yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Nah, yang kedua ada definisi. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasikan individu-individu atau badan-badan sebagai contoh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Nah, dalam yurisdiksi yang lain, proses mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada dalam beberapa yurisdiksi. Persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Nah, tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan SA ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka telah bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, ada laporan auditor. Nah, apa sih laporan auditor ini? Yaitu laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu telah auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan. Nah, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Nah, sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dan tanggal pengesahan atas laporan keuangan tersebut seperti yang didefinisikan dalam paragraf tersebut. Suatu periode waktu mungkin berlaku karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang didefinisikan dalam paragraf yang saya jelaskan tadi, yaitu tentang tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Yang keempat, ada tanggal penerbitan laporan keuangan. Nah, tanggal penerbitan laporan keuangan ini pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Nah, dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur, karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Nah, tanggal penerbitan laporan keuangan ini, auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor,
tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Yang terakhir, ada pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Kemudian ada representasi tertulis, yaitu keadaan di mana seorang auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, kemudian memihak kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 580. Nah, adapun tanggal dan periode yang dicakup oleh representasi itu sendiri, yaitu tanggal representasi tertulis harus sama dengan tanggal laporan auditor atas laporan keuangan. Kemudian, untuk bentuk dari representasi tertulis, yaitu representasi tertulis harus disajikan dalam bentuk surat representasi yang ditujukan kepada auditor. Kemudian ada permintaan keterangan. Nah, auditor dapat meminta keterangan dari pihak manajemen dan jika relevan atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi dan mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Nah, dalam meminta keterangan ini, adapun hal-hal atau unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis dari awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah komitmen baru atau penarikan utang atau jaminan telah terjadi. Kedua, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan. Ketiga, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat hutang baru atau surat perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Keempat, apakah aset telah dialokasikan dan pemerintah atau dimusnahkan sebagai contoh oleh kebakaran dan kebanjiran. Nah, kelima, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan konfidensi. Dan keenam, apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam. Ketujuh, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan dalam kasus sebagai contoh. Jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau apakah ada peristiwa yang terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset. Nah, kemudian ada membaca risalah rapat. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisisi atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisisi belum tersedia. Kemudian untuk materi yang terakhir, ada prosedur audit dalam periode setelah tanggal neraca. Seorang auditor harus mengidentifikasikan serta mengevaluasi peristiwa kemudian sampai tanggal laporan auditor yang biasanya merupakan akhir dari pekerjaan lapangan. Nah, tanggung jawab ini dapat dilaksanakan dalam dua cara sebagai berikut, yaitu yang pertama dengan mewaspadai peristiwa kemudian dalam pelaksanaan pengujian subjektif akhir tahun seperti pengujian pisah batas dan mencari kewajiban yang belum tercatat dengan melaksanakan prosedur audit berikut yang ditetapkan oleh AU.560.12 atau mendekati akhir pekerjaan lapangan. Nah, di antara lainnya, yang pertama, membaca laporan keuangan intern
industri yang terjadi adalah membandingkan dengan laporan yang sedang dilaporkan dan melakukan perbandingan lainnya yang sesuai dengan situasi-situasi tersebut, menanyakan kepada pihak manajemen yang bertanggung jawab atas hal-hal terkait. Kemudian membaca notulensi rapat dewan komisaris, pemegang saham, dan komite lain yang sesuai. Kemudian menanyakan ahli hukum klien mengenai litigasi, klaim, serta penilaian mendapatkan surat representasi dari klien mengenai peristiwa kemudian yang menurut pendapatnya akan memerlukan suatu penyesuaian atau pengungkapan. Yang terakhir, dengan melakukan tanya jawab tambahan atau melaksanakan prosedur tambahan yang dipandang perlu dalam situasi-situasi tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya memiliki sedikit kata-kata motivasi atau closing statement, yaitu perjalanan yang berjarak ribuan mil akan dimulai dengan langkah pertama. Itu menurut Lao Tzu. Artinya, segala hal yang besar seringkali dimulai dengan suatu hal yang kecil. Jadi, jika Anda ragu untuk menjalankan sebuah mimpi yang besar, percayalah bahwa setiap hal kecil yang akan Anda lakukan itu bermanfaat. Termasuk jika Anda ingin mencapai sesuatu yang besar seperti tadi, kita pun harus punya energi yang punya semangat meskipun itu diawali dengan hal-hal kecil. Namun, semangat yang besar dengan tekad yang kuat, jujur dan sabar senantiasa akan sampai pada tujuan yang kita anggap besar itu. Maka, tak ada salahnya memulai sesuatu yang kecil dulu sebelum melakukan hal yang besar. Karena sebesar apapun kesuksesan dan pencapaian seseorang pasti berawal dari sesuatu yang kecil, atau istilahnya impian yang besar akan berawal dari satu langkah yang kecil, dimana kita tahu bahwa kesuksesan adalah suatu proses yang diperoleh dari tahapan demi tahapan dan dapat kita raih jika kita mau bertindak seolah-olah dimana setiap hal kecil yang kita lakukan hari ini sedang mempersiapkan fondasi yang sangat kuat untuk membuat diri kita sukses di masa yang akan mendatang. Nah, memang sukses memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang berpikiran dengan sudah memiliki segalanya maka sudah merasa sukses. Meskipun kesuksesan itu yang diraih adalah dengan menghalalkan berbagai cara atau segala cara termasuk cara-cara kotor. Meskipun maaf saya tidak sepaham dengan ini. Bagi saya, sukses adalah sebuah atau buah dari kerja keras dan kejujuran yang berasal dari hal-hal sederhana yang dimulai dengan cara berpikir kita dengan tidak menyepelekan hal-hal kecil, di mana sukses tidak datang secara tiba-tiba. Semuanya butuh proses, karena sejatinya manusia pun tumbuh menjadi dewasa diawali dari manusia itu lahir. Mungkin itu saja sedikit kata-kata yang insya Allah akan membagikan semangat teman-teman dalam meraih kesuksesan. Kurang lebihnya saya cukupkan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.